nama saya Laura Devi. Nah, di podcast ini kita akan membahas seputar tentang bagaimana cara investasi dengan benar di dalam pasar modal. Nah, teman-teman, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami. Sebelumnya, izin Pak untuk memperkenalkan diri Bapak dan posisi Bapak sebagai apa di perusahaan ini. Oke, halo semuanya. Oke, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir ya, datang ke kantor kita ini ya, Sekuritas Indonesia di Amerika. Ya, kenalkan nama saya Devi Sregar ya, sebagai investment specialist di Sekuritas ya. Saya juga sudah cukup lama juga bergabung di sini ya, sekitar tahun 2017 ya, 2017. Lalu sampai saat ini saya bekerja di sini. Dan saya juga nih kebetulan teman-teman dari USUD, sama juga saya alumni dari USUD juga ya. Nah, fakultas ekonomi juga. Ini fakultas mana? Ekonomi juga ya. Oke. Jadi sama ya. Satu tamu ya. Oke teman-teman, di sini kan kita sudah berada di perusahaan Miraset. Apa sih Miraset itu Pak? Ya, Miraset ini adalah satu grup finansial ya, dari Korea ya, Korea yang terbesar. Gitu. Jadi dia sudah memiliki banyak usaha dari macam negara. Nah, salah satunya itu di Indonesia. Nah, Miraset sendiri di Indonesia itu sebenarnya hadir belum begitu lama sih, tapi perusahaan ini sebenarnya sudah cukup lama. Awalnya perusahaan ini namanya PT E-Trading Solutions ya. Nah, perusahaan ini salah satu perusahaan pialang di Indonesia yang sebagai pelopor pertama kali untuk online trading di Indonesia itu. Dulu mungkin teman-teman kan betul kalau kita bertransaksi jual beli efek atau khususnya saham, itu kita menggunakan pialang atau broker yang gitu langsung kita balik telepon, kita minta untuk eksekusi jual dan belinya. Nah, kalau sekarang ini kan kita teman-teman sudah tahu untuk dalam investasi itu jual beli saham itu sekarang bisa online, kita sendiri bisa melakukan itu PT E-Trading. Lalu beberapa tahun kemudian berkembang diakuisisi sama KDB Daewoo Securities. Nah, KDB Daewoo ini perusahaan dari Korea juga ya, ada Korea juga. Ini juga terbesar juga. Daewoo, mungkin teman-teman pernah dengar nama Daewoo ini perusahaan Korea juga, holding besar juga yang banyak usaha-usahanya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar Daewoo itu kayak mungkin elektronik, kita kan pernah dengar juga seperti kendaraannya mungkin kayak promo. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar Daewoo itu kayak mungkin elektronik, kita kan pernah dengar juga seperti kendaraannya mungkin kayak mobil segala macam itu. Jadi itu perusahaan besar juga. Dan ada juga KDB itu Korea Development Bank, itu seperti perusahaan bank terbesar juga di Korea. Nah, kalau kita itu kayak bank BUMN-nya lah gitu, kayak Bank Mandiri gitu kan, kayak bank BRI ya, itu KDB. Nah, lalu 2016 Miraset masuk Indonesia, dia mengakuisisi KDB Sekuritas ya, jadi semua sahamnya hampir 90% itu diambil ya, dialihkan sampai sekarang saya ini kepada presiden gitu. Jadi kita menyediakan layanan jasa pialang ya, jual beli saham ya, dan juga kita menyediakan juga transaksi jual beli sebagai agen penjual reksadana ya, dan saat ini juga kita sudah mencoba untuk menjual obligasi retail bersama itu. Oh, gitu ya Pak. Di sini kan kami membahas tentang investasi di Pak. Seperti yang kami ketahui, investasi itu seperti pinjaman uang atau modal di suatu perusahaan. Nah, sebenarnya investasi itu secara luas apa aja? Oke, jadi saya koreksi dulu Kak. Investasi itu bukan pinjaman ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin itulah tadi ya, kita kurang literasi ya dalam memahami khususnya dunia keuangan. Nah, apalagi kan teman-teman ini di bidang ekonomi juga kan, semuanya juga. Jadi beda pinjaman sama investasi. Pinjaman itu berarti kan kita meminjam modal atau uang kepada pihak tertentu, nanti kita akan kembalikan lagi, itu kan seperti itu. Kalau investasi itu artinya kita menetapkan ya modal atau modal atau bentuk usaha ya gitu, yang mana kita mengharapkan nanti kedepannya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi kan, itu kan sebenarnya arti dari investasi itu sendiri. Jadi pertanyaan tadi
tentang investasi ya. Nah, oke, jadi itu dia investasi secara umum gitu ya. Jadi teman-teman mungkin banyak video juga ya karena teman literasi. Jadi investasi itu tadi secara harfiah artinya ya kita mendapatkan modal gitu kan, modal lalu nanti kita mengharapkan imbal hasil yang pada waktu kedepannya gitu yang mungkin imbal hasilnya akan lebih baik daripada yang lalu gitu kan. Nah itu dia. Terus investasi itu ya banyak ya gitu. Investasi itu yang mungkin kalau pada umumnya masyarakat awam investasi itu pasti dibentuk keuangan lah gitu kan. Tapi secara artinya investasi itu bentuknya apa? Nah, kalau saya sih golongan investasi itu ada 3 sebenarnya. Investasi dalam bentuk kesehatan, penting ya kesehatan, terus investasi ilmu, penting juga kan, dan terakhir investasi di bidang finansial. Itu dia 3 pokok itu. Nah investasi kesehatan apa? Itu ya 3 pokok ini nggak boleh kita lewatkan ya. Investasi kesehatan misalnya apa? Dari sisi psikologinya gitu kan, kita bisa harus bahagia terus kan, nggak boleh kita murung-murung kan. Itu ya kalau kita murung-murung nanti bisa sakit kan. Terus apalagi misalnya pola makan, pola hidup kita harus sehat gitu kan. Nah mungkin teman-temannya masih muda nih, dari sekarang nih investasi gitu kan, dari sekarang mulailah hidup pola hidup sehat gitu kan. Misalnya rajin olahraga, terus jaga pola makan yang teratur gitu. Jangan makan yang yang sembarangan gitu kan. Misalnya mungkin teman-teman ini ya masih muda, apalagi anak kos ya gitu kan, itu banyak masih makannya terbang sana terbang sini kan, lebih banyak masih makan yang junk food segala macam. Itu ya kalau bisa mungkin kita masih muda kan, itu bisa dihindari gitu kan. Jadi kita makan yang sehat aja, masuk di rumah segala macam. Nah, karena penting nanti memang dari sekarang kita belum kena dampaknya sama seperti investasi kan, kita dapatkan modal sekarang belum apa itu kelihatannya. Kelihatannya itu nanti kalau kita investasi kita ke hal-hal yang buruk, misalnya teman-teman untuk kesehatan makanya yang nggak bagus lah, misalnya jangan pola segala macam gitu kan. Nah itu nanti efeknya bukan sekarang nanti kena, efek itu nanti mungkin umur 30-an atau 40. Nah, kita karena apa ya, itu hasil akibat diri kita sendiri karena kita melakukan investasi yang salah ya. Misalnya kita ya tubuh kita kita asup ke makanan yang kurang sehat. Nah sekarang yang belum berkena dampak kan, kalau investasi kan dulu, kalau investasi itu kan belum saat itu juga kan merasakan efeknya. Nanti efek itu mungkin 10 atau 20 tahun. Nah, itu dia kesehatan. Itu paling penting, investasi kesehatan. Yang kedua apa? Investasi dalam bentuk ilmu. Nah teman-teman masih muda nih, ilmu kan. Nah disinilah teman-teman harus nama ilmunya. Ilmu itu banyak, baik secara experience, misalnya kita belajar dari orang gitu kan, kita ikut seminar atau kita misalnya ikut mentor-mentor kita, misalnya teman-teman dari dosen gitu kan. Karena orang itu sudah menjalani kehidupan lebih dulu daripada kita kan. Orang itu udah tahu istilahnya makan asam garamnya, jadi kita bisa mengikuti dia supaya nggak jatuh ke lomba yang sama. Terus ilmu apa lagi? Kita baca buku, kita baca buku bisa ke perpustakaan gitu segala macam. Atau misalnya kita kalau sekarang kan zaman sekarang udah enak banget ya, di zamannya internet kan gitu kan, buka Google gitu kan, baca-baca. Mungkin kalau anak kuliah itu kan bisa baca jurnal lah mungkin kan pastinya gitu ya. Itu dia ilmu. Jadi ditanamkan dari sekarang gitu kan. Nanti kalau ilmu kita udah bagus, banyak, nanti dampaknya mungkin kan pasti nggak akan digunakan di saat ini kan, pasti akan digunakan nanti di masa depan kita setelah bekerja atau nanti kita dalam beberapa yang akan digunakan. Jadi ya. Nah lalu apalagi yang terakhir ini dia investasi di bidang keuangan finansial. Ini juga yang sering banyak dilupakan ya. Apa itu misalnya ya teman-teman nggak mempersiapkan untuk masa yang depan gitu, nggak usah kalau mungkin hari tua, misalnya yang udah bekerja dia nggak mempersiapkan hari tua dia, misalnya yang masih kuliah nih kayak teman-teman gitu, nggak mempersiapkan nanti setelah selesai kuliah mau ngapain gitu kan, apakah kita harus hanya mengharapkan jadi pekerja gitu kan, itu kan teman-teman harus pikirin juga dari sekarang itu. Nah misalnya selesai kuliah saya ini mau ke arah mana nih, apakah nanti saya kuliah IPK bagus segala macam gitu kan, langsung dapat kerja kan belum tentu kan, karena kan teman-teman sudah sendiri tahu kan penduduk Indonesia jumlahnya banyak banget ya. Lulusan di kampus sekarang kan banyak banget kan gitu kan, bukan hanya di negeri, di swasta juga kita bersaing. Lihat aja sekarang pelamar PNS gitu kan, yang PNS sekarang kan walaupun lowongannya besar tapi yang melamar juga besar kan. Nah jadi chance-nya kan itu kan sulit. Nah itu dia teman-teman. Nah teman harus pikirin, misalnya mungkin saya nggak akan nanti selesai kuliah, mungkin saya mungkin bisa mengharapkan bukan hanya di negeri, di swasta juga kita bersaing. Lihat aja sekarang pelamar PNS gitu kan, yang PNS sekarang kan walaupun lowongannya besar tapi yang melamar juga besar kan. Nah jadi chance-nya kan itu kan sulit. Nah itu dia teman-teman.
Nah, teman harus pikirin, misalnya, oh mungkin saya enak kan nanti selesai kuliah, mungkin saya ya mungkin bisa mengharapkan dari nanti langsung lama-lama kerja aja, karena lama-lama kerja aja belum tentu nih langsung keterima. Kayak saya dulu, saya lama kerja baru dapat kerjaan yang sektor yang seperti sekarang ini, saya tahun 2013 lulus. Baru kerja tadi kan 2017. Jaraknya jauh banget kan, 4 tahun saya nganggur tuh. Kayak itu dia. Ya, tapi nggak apa-apa, selama kita nganggur ya kita berusaha dan menambah skill lagi kan itu. Nah, tapi kan setidaknya kan kita kalau kita sudah mempersiapkan untuk kita kuliah kan lebih bagus lagi. Apa misalnya, teman-teman misalnya investasi lah dari sekarang. Nanti kalau teman-teman sudah lulus kuliah 5 tahun lagi, teman-teman ada uang, ada modal. Kalau ada uang, ada modal bisa di apa? Untuk melakukan usaha kan gitu. Sambil memang atau teman-teman yang bekerja boleh juga kan, tapi kan apa iya teman-teman lulus kuliah itu langsung keterima kerja kan enggak? Mungkin ada ya mungkin, tapi kan peluangnya kan probabilitasnya kecil banget kan. Nah mungkin selama kita apply ke lamaran kan kita pastikan kita harus ada pendapatan juga kan. Kita nggak mungkin mengharapkan dari orang tua terus kan. Bisa minta orang tua lagi kan. Harusnya kan kita harus sudah belajar mandiri. Itu dia teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau sudah selesai kuliah ya udah menabung atau investasi dari sekarang gitu. Ya nggak usah modalnya sekecil banget gitu kan. Misalnya modalnya disisihkan aja nih misalnya 100.000 per bulan gitu kan. Ya mungkin kayak ya nggak tahu ya, menurut saya ukuran uang 100.000 ya sekarang itu kayaknya nggak begitu besar lagi kan. Jadi kalau zaman dulu ya uang 100.000 tuh ya masih besar. Kalau sekarang menurut saya uang 100.000 tuh nggak besar sih gitu ya. Jadi teman-teman sisihkan, pasti bisa sih menurut saya. Karena kenapa? Ya teman-teman bisa mengalokasikan dulu uangnya gitu. Misalnya spendingnya itu banyak jalan-jalan keluar, misalnya kopi, beli kopi, yang beli kopi shop kan sekali duduk berapa? Sekali duduk minimal berapa? Yang paling murah kopi shop 20.000 lah mungkin ada gitu. Nggak mungkin sekali sebulan itu kalian 1 kali duduk kan, pasti ada 5 kali atau 10 kali kan. Nah itu aja spendingnya, misalnya 5 kali spend kopi shop saya tabung untuk per bulannya gitu. Nah bisa nanti teman-teman nabungnya investasinya di instrumen apa aja sih bisa. Nah kalau uangnya kecil gitu kan, kalau uangnya kecil spending yang bagus investasi itu di bidang keuangan, karena kalau yang instrumen yang lain kan itu butuh spending yang uang yang besar ya. Misalnya teman-teman mau investasi di tanah, ada nggak tanah harganya 100.000 kan nggak ada kan, untuk tanah kuburan aja nggak segitu juga kan, yang cuma segitu kan. Nah misalnya apalagi misalnya teman-teman mau investasi apa di bidang apa lagi, kayaknya yang paling murah ya yang terjangkau di bidang keuangan gitu kan. Contohnya apa? Ya reksadana bisa, 100.000 bisa. Apalagi misalnya satu lagi yang paling murah bisa juga di saham juga bisa gitu kan, teman-teman simpan aja saham. Karena misalnya teman-teman, nah itu pernah saya alami juga sebenarnya, cukup menyesal sih waktu itu. Karena dulu kita mahasiswa gitu kan, literasi keuangan itu nggak ada, kan? Literasi keuangan dan investasi itu nggak ada gitu. Nah, dulu saya belajar juga manajemen keuangan gitu kan, belajar pasar modal gitu kan, belajar tentang saham, bisa tentang menilai portofolio gitu lah mungkin yang saya gitu. Tapi rupanya itu bisa kita terjun ya langsung investasi di bidang pasar modal di Indonesia gitu. Dulu kan kita perspektifnya pasar modal itu untuk orang-orang kaya gitu kan, nggak ada media, nggak ada literasinya. Jadi pada saat masuk kerja itu saya lihat ya gitu kan, saham Unilever gitu, saham Unilever itu naiknya sudah sampai di waktu itu harganya 50 ribuan gitu kan. Dan 2008 pada saya masuk dia itu berapa di kalau nggak salah 8.000 kalau nggak salah ya 8.000 ya. Saat saya masuk di perusahaan ini itu harganya di 50.000 kan, berarti udah naik berapa kali lipat ya gitu kan istilahnya gitu. Nah jadi kalau saya waktu itu waktu kuliah saya nabung terus dari sana lumayan gitu kan. Nah itu dia teman-teman. Jadi apa teman-teman ya dari dipersiapkan dari sekarang itu nggak usah uangnya besar, uangnya kecil. Jadi 3 hal itu sih dalam investasi. Ada investasi di bidang kesehatan ya, investasi dalam bidang ilmu atau pendidikan, dan terakhir investasi dalam bentuk finansial keuangan. Itu sih. Berarti Pak, kami sebagai mahasiswa sangat perlu ya Pak untuk investasi. Nah itu dia, iya benar, karena kalian tahu nggak keunggulan kalian dibanding saya itu apa? Tahu nggak? Keunggulan kalian itu adalah waktu. Kalian adalah masih punya usaha yang muda, masih usaha yang produktif gitu kan. Umur kan berarti 20-an ya, 20 kan. Nah, nanti mencapai umur 30 itu nggak akan terasa gitu. Nah, waktu 10 tahun ini kalian gunakan untuk apa gitu kan. 10 tahun berarti itu nggak terasa loh, saya itu udah merasakan juga, karena makanya saya kasih tahu supaya kalian nggak jatuh ke jurang ini sama seperti saya lagi gitu kan. Misalnya baru sekarang, oh ya kenapa saya
memulai investasi waktu muda ya, sebenarnya bisa aja sih saya sisihkan uang saya awal, nggak usah uang besar 10.000 lah kalau nggak parah-parah banget gitu ya, gitu kan. Seharusnya bisa gitu kan pas umur 30 lah. Jadi kalian tuh apa namanya sangat bisa banget ya memulai investasi, dan kalian tuh mempunyai keunggulan dibanding yang lain karena kalian punya waktu kalian tuh sangat berharga banget. Jadi masih muda umur 20, karena ya umur 20 itu enaknya gitu kan, belum terkena penyakit. Nah kayaknya umur 30 udah mulai masuk tuh penyakit, udah mulai jompo tuh, ada gagal gitu ya, enak banget kan. Nah terus itu tadi, karena dulu saya nggak investasi kesehatan juga kan waktu umur muda kan, karena dulu saya tuh ngekos juga kan, makan terbang sini, makan makanan junk food sana sini, makan minum-minuman soda yang banyak gulanya segala macam. Itu harus teman-teman harus apa namanya aware, sadar juga ya gitu, karena efeknya bukan ke kita. Misalnya apalagi ya, dulu mungkin saya nggak merokok ya, jadi ya masih enak kan. Teman-teman kalau bisa sih jangan merokok juga ya. Apa teman-teman sekarang udah zamannya Pak ya. Karena saya lihat zamannya sekarang apa namanya yang cewek-ceweknya udah mulai ngepet kan gitu kan. Nah itu dia, saya pun kaget, wah udah gini sekarang trennya udah berubah ya gitu. Karena dia nggak akan ngerasakan saat ini, karena dia masih muda kan. Ngerasakannya nanti umurnya pas 30-an lah, udah mulai masuk usia jompo gitu kan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi teman-teman tuh sangat bagus banget teman-teman mau mulai investasi ya. Karena investasi itu teman-teman ya, kita lihatnya gampang, misalnya nabung per bulan gini, tapi menjalankannya sulit banget. Nah itu harus dilatih, karena dia tuh mau investasi itu nanti faktornya banyak banget ya, faktor banyak banget. Salah satunya ke psikologi kita segala macam gitu. Makanya teman-teman dimulailah sekarang. Lu kan dari hal yang besar, yang kecil-kecil aja. Spending aja misalnya dari misalnya income teman-teman, masih income kan masih sebagian besar kan masih dari orang tua lah ya. Sisihkan aja lah misal 10% atau 5% dari income kalian aja. Jadi kalian tuh cocok banget mau investasi karena kalian tuh punya keunggulan dari yang lainnya. Karena kalian keunggulannya kalian apa? Punya waktu. Waktu kalian tuh yang mana? Karena waktu apa? Nggak bisa diputar lagi kan? Iya kan? Punya orang punya uang berapa triliun pun nggak bisa beli waktu kan? Nah itu mungkin nggak tahu ya, mungkin ada nanti kalau itu bisa dibeli waktu, mungkin halnya masih akan mahal banget ya. Pak, dalam berinvestasi kan ada yang investasi berjangka pendek sama berjangka panjang, Pak. Jadi apa perbedaan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang itu, Pak? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita memilih salah satu dari keduanya? Oke, baik. Investasi itu memang banyak jenis-jenisnya. Ada yang short term, sebenarnya ada 3 jenis term, ada yang long term. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang investasi jangka panjang, ya tadi seperti saya jelasin tadi ya. Ya, kalau saya kesehatan ya kita dari sekarang namanya lah lagi olahraga sehat, nanti hasilnya untuk apa namanya untuk beberapa tahun ke depan. Intinya kalau investasi jangka panjang memang balik lagi sih, investasi itu kan kita tuh kan mempunyai plan gitu kan, punya plan gitu kan. Kita ada modal, kita taruh di satu instrumen, kita mengharapkan nanti instrumen itu memberikan imbal hasil dan bisa mencapai dengan plan yang kita buat. Misalnya investasi jangka panjang, contoh ya kayak saya nih sudah berkeluarga, beda-beda ya. Misalnya kalau orangnya sudah berkeluarga, investasi jangka panjangnya berarti dia menyisihkan uang setiap bulan, nanti mengharapkan nanti untuk 10 tahun atau 20 tahun lagi misalnya untuk rencana biaya pendidikan anak gitu kan. Itu misalnya kayak pendidikan anak itu kan nanti mungkin kalau nggak kita persiapkan dari sekarang ya akan kesulitan gitu kan, karena nanti teman-teman tahu bisa aja lah uang pendidikan anak sekarang ya pendidikan sekarang itu paling besar. Kalau teman-teman baca inflasi yang tertinggi itu inflasi di dunia pendidikan, inflasi yang tertinggi ya. Jadi teman-teman harus lihat lagi. Makanya kita mempersiapkan, misalnya kayak saya ini sudah berkeluarga, berarti investasi jangka panjang saya apa untuk pendidikan anak atau misalnya untuk masa pensiun gitu, bisa juga gitu. Nah lalu dipilih nih kalau untuk jangka panjang ini apa, misalnya tentunya instrumen apa nih yang jangka panjang itu dia memberikan return besar banyak gitu ya. Nah misalnya di saham itu dia akan kelihatan hasilnya bagus banget kalau jangka panjang, misalnya kayak BCA gitu kan, dia sudah next udah sampai ratus ribu berapa persen gitu kan, itu jangka panjang banget gitu ya. Nah itu dia kita sisihkan, kita kita tabung ke suatu instrumen ya, yang mana nanti dia akan menghasilkan gain yang besar. Balik lagi sih, kalau teman-teman ingin mengharapkan gain yang besar ya, berarti ya saham kan risikonya besar, tapi saham itu menghasilkan gain yang besar dengan jangka panjang juga ya, kayak BCA gitu, saya kayak apalagi BRI mungkin bisa juga gitu kan. Nah, itu ya. Terus kalau investasi jangka pendek ya, jangka pendek itu ya tujuannya untuk jangka pendek aja sih, misalnya
untuk kebutuhan kita, misalnya memenuhi, contoh nih misalnya saya untuk planning liburan gitu, saya planning untuk liburan, jadi saya taruh di instrumen-instrumen yang mana nih, menghasilkan gennya tuh misalnya 1% per bulan atau berapa persen lah, 0,5%. Nanti kita pilih nih misalnya kayak reksadana, kita bisa taruh juga. Nah kalau saya itu misalnya investasinya itu apa ya, kayak misalnya kayak pajak mobil nih. Pajak mobil itu kan agak lumayan lah ya, sampai 2 juta, 3 jutaan gitu kan. Sebenarnya kalau kita bayar bisa aja, cuman saya biasanya saya pilih kayak reksadana, kita bisa taruh juga. Nah kalau saya itu misalnya investasinya itu apa ya, kayak misalnya kayak pajak mobil nih. Pajak mobil itu kan agak lumayan lah ya, sampai 2 juta, 3 jutaan gitu kan. Sebenarnya kalau kita bayar bisa aja, cuman saya biasanya saya planning gitu, saya misalnya saya sisihkan nih 100.000 ya, saya taruh di instrumen di reksadana gitu kan. Nah reksadana itu dia itu kalau kita taruh di pasar uang itu kan per tahun itu menghasilkan gain itu kalau nggak salah 3 atau 4% gitu kan. Jadi saya taruh situ aja gitu. Nah nanti kan sembari kita dapat nilai pokok uang kita plus nilai investasi yang pertama juga gitu. Balik lagi sih gitu. Kalau teman-teman memang tujuannya untuk jangka pendek, taruh yang rendah risiko ya. Misalnya kayak reksadana pasar uang atau yang reksadana tetap. Tapi kalau teman-teman untuk yang jangka panjang, taruh instrumennya itu yang bisa yang high risk saja. Karena yang high risk itu biasanya dia yang akan bagus ya gitu. Balik lagi sih perusahaan kita itu apa, misalnya kayak BCA itu kan bagus kan, tapi dia itu akan kelihatan hasilnya tuh jangka panjang mana gitu. Seperti itu sih. Jadi perbedaannya ke plan kita sih untuk apa sih? Plan kita untuk jangka pendek dan panjang itu apa gitu. Nah kalau teman-teman ingin menggunakan yang besar ya, kalau saran saya taruhnya ke instrumen yang high risk ya, gitu ya. Kalau jangka panjang itu high risk biasa. Karena kalau yang high risk itu biasanya dia bisa menghasilkan gain cukup besar. Nah, tapi kalau yang mid term ya, jangan taruh yang di instrumen yang high risk ya. Karena apa? Karena nanti dia bisa turun, kita butuh uang kan? Kita butuh uang kan, rupanya uang yang kita mau butuh uang, rupanya nilai yang kita beli itu lagi turun kan, saya kan kita mengalami kerugian di situ. Nah itu sih. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan waktunya dan sudah memberikan kami kita tentang informasi investasi. Terima kasih. Oke, baik.